Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Sebagaimana biasanya, beta akan terus memberitahukan kepada semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Karena beta sudah berjanji sejak tanggal 7 Oktober 2023 bahwa beta akan terus berbicara dan menjelaskan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu bangsa dan negara mereka yang berdaulat, ataukah itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Selama kurun waktu 74 tahun, penguasa Jawa dan Jakarta yang menamakan dirinya sebagai pemerintah Indonesia terus dengan berbagai tipu daya dan kebohongannya dan menemukan sistem intimidasi serta kekerasan menindas kita semua untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negaranya. Padahal Indonesia itu sendiri tidak ada punya apa-apa, tidak ada punya makna apa-apa, dan tidak punya arti apa-apa sehubungan dengan manusia-manusia yang ada di Indonesia, yang dikatakan Indonesia itu. Ya. Dulu di tahun 1940 sampai dengan 1950 sampai dengan 1950, kata Indonesia itu tidak bermakna apa-apa. Karena tidak pernah ada Indonesia. Itu hanya karena konsep kegila-gilaan dari permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta untuk menggunakan Indonesia sebagai bangsa dan negaranya, lalu menyelimuti Hindia Belanda seakan-akan itu adalah Indonesia. Ya. Nah, oke, itu sudah banyak kali kita bicarakan. Jadi mau ulang-ulang lagi sudah rasanya kurang begitu enak. Sekarang kita berbicara mengenai Indonesia yang sama sekali tidak ada punya landasan, tidak ada punya dasar, tidak ada punya jaminan sebagai bangsa dan negara. Sekali lagi beta ulangi, hari ini tanggal 10 Oktober 2024, beta akan memberikan penjelasan tentang bagaimana Indonesia itu tidak memiliki standar atau jaminan sebagai bangsa dan negara mereka yang berdaulat. Karena apa? Karena selama ini para penguasa Jawa dan Jakarta menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai standar Indonesia merdeka. Ya. Dan tokoh proklamatornya adalah Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta. Tapi apa yang terjadi? 5 tahun setelah proklamasi yang tidak betul itu, yang tidak becus itu, yakni pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno sudah membubarkan semuanya. Indonesia yang diidam-idamkan dan dielu-elukan oleh semua untuk mencapai kemerdekaannya sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu sekarang kita berbicara apa tentang Indonesia? Indonesia manakah yang harus kita bicarakan? Ya, selama ini ditendaskan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Itu merupakan satu-satunya standar yang paling kuat dan hebat. Sampai 17 Agustus baru-baru dirayakan di ibu kota baru di Kalimantan. Hebat 17 Agustus itu. Tapi sangat-sangat memalukan dan membingungkan oleh karena kenapa mereka hanya tahu tentang proklamasi tapi mereka lupa dan tidak tahu tentang pembubaran. Padahal proklamasi itu tidak bermakna kuat. Proklamasi itu tidak punya maksud, tidak punya apa-apa. Proklamasi tidak benar, bahkan palsu, ilegal, tidak sah.
kalau dibanding dengan pembubaran itulah inti dari segala yang ada pada Soekarno dari kepala sampai kaki. Itulah pembubaran. Proklamasi tidak laku. Buat Soekarno itu proklamasi tidak laku. Yang berlaku, yang betul-betul benar itulah pembubaran. Jadi kalau saudara menyebut RI dan NKRI, itu adalah bukti nyata dari pembubaran. Yang pernah beta juga bilang bahwa RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindas negara dan merusak negara. Dan itulah negara Federasi Republik Indonesia. Jadi kalau berbicara mengenai RI dan NKRI, saudara mau atau saudara tidak mau, itu adalah bukti nyata dari pembubaran. Bukan 17 Agustus proklamasinya, sekali-kali tidak. Ya. Hal mana berhubungan dengan dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 29 di Jakarta. Proklamasi tidak laku. Proklamasi 17 Agustus oleh Soekarno tidak laku. Yang benar itulah pembubaran. Jadi kalau ada profesor, doktor, ahli hukum, dan ahli sejarah di Indonesia berbicara mengenai Indonesia, ingat, yang dimaksudkan Indonesia itu sesungguhnya Indonesia sudah dibubarkan. Untuk itu RI dan NKRI ini adalah bukti nyata dari Indonesia yang sudah dibubarkan. Kalau menyebut nama RI dan NKRI dengan Indonesianya, maka itu adalah pembubaran. Ya. Karena 17 Agustus tidak ada hubungan apa-apa dengan Indonesia. Karena pada waktu itu Soekarno tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang sedang berada di bawah sistem kolonial Hindia Belanda. Dan Soekarno juga tidak pernah mendapat mandat dari rakyat bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Republik Indonesia atau RI itu didapati pada tanggal 17 Januari 1948 atas persetujuan Renville, Jakarta Utara. Jadi RI itu dengan status quo-nya beribu kotakan Yogyakarta. Jadi jangan lupa itu. Biar saudara mau ngomong model apa sekalipun, RI itu dulu pada tanggal 17 Januari 1948 itu memiliki status quo sehubungan dengan persetujuan Renville pada waktu itu dan beribu kotakan Yogyakarta. Itu Republik Indonesia. Ya, itu Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Desember Republik Indonesia itu sudah bergabung bersama-sama dengan negara-negara bagian lainnya dan memiliki kedaulatan dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia, yang dalamnya terdapat 7 negara bahagian termasuk RI dan 9 daerah otonomi. Komplit, kelar, sudah. Jadi pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia memperoleh penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak dari pemerintah kerajaan Belanda dan disaksikan oleh UNSI, United Nations for Indonesia. Kuat sekali itu, kuat. Merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut. Sebagaimana yang tercantum pada rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Sudah jelas, sudah kelar. Tidak bisa lagi dicabut. Jadi penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, di mana dalamnya ada terdapat RI yang dari Yogyakarta itu semua tergolong dalam 7 negara bagian. Itu sudah sadar, tidak bisa lagi diganggu gugat, tidak bisa lagi dicabut, tidak bisa. Jadi sampai dunia ini kiamat sekalipun Republik Indonesia Serikat itu tetap ada. Karena dasar atas ketentuan hukum internasional. Sudah ada, sudah tidak bisa lagi dibongkar, tidak bisa. Biar mau panggil profesor, doktor, ahli hukum siapa di dunia ini dengan jago, dengan hebatnya, dengan tipu daya, ngomong kosongnya untuk berbicara, tidak bisa. Negara Federasi Republik Indonesia tidak bisa lagi dibubar, tidak bisa lagi diganggu gugat, tidak bisa.
Nah, siapa yang berpegang teguh kepada prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan kemerdekaan dan kelautan mutlak negara Federasi Republik Indonesia, dia itu benar. Dan siapa yang menolaknya, dia itu salah. Ya. Nah, setelah penyerahan kemerdekaan dan kelautan mutlak pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta, ya, di Amsterdam, Belanda dan Jakarta, luar biasa penyerahan kelautan itu, luar biasa, hebat. Belanda begitu jenius, pintar, sampai dia membuat hal yang tidak bisa dapat diganggu gugat, tidak bisa. Jadi bukan hanya menerima di Belanda, tapi juga di Jakarta. Sah. Dan itu kuat sekali dan tidak bisa dirombak oleh siapapun. Dan kalau merombak mesti bikin lagi kompleks Meja Bundar dan pemubarannya di Belanda dan di Jakarta lagi. Mesti bikin dua-dua. Tapi kalau bikin satu, oke. Satu mati tapi satu hidup. Nah, 27 Desember 49 penyerahan kemerdekaan dan kelautan mutlak kepada negara Federasi Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu benar-benar adalah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat mutlak sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional yang termaktub pada hasil-hasil Kongres Meja Bundar dan rancangan Konstitusi RI 1949. Ya. Sekali lagi saya ulangi, jadi Indonesia yang tadinya tidak punya makna apa-apa, itu ngaur, itu tidak ada punya arti. Indonesia itu satu istilah ngaur yang tidak punya arti apa-apa. Dengan pertolongan Tuhan dan dengan begitu bijaksananya pemerintah kerajaan Belanda sampai mereka bisa membuat begitu rupa sampai Indonesia 0,0 yang tidak punya apa-apa itu bisa menjadi bangsa dan negara merdeka dan berdaulat sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional yang termaktub pada hasil-hasil Kongres Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949. Jadi Indonesia itu merdeka dalam bentuk negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sah. Berarti semua bangsa yang dijajah oleh Belanda mendapat hak kemerdekaannya. Dapat hak kemerdekaannya. Ya. Itu tidak salah. Sudah betul, sudah bagus semuanya. 50 hari kemudian, kesombongan dan kebodohan meracuni hati dan pikiran Soekarno, dia bubarkan semuanya. Dia bubarkan semua. Konstituante dia bubar, semua dibubar. Ikut dia pun suka. Dia bubar semuanya. Ancor klep. Ya. Dia bubarkan semuanya. Tidak ada lagi Indonesia. Indonesia sudah tidak ada. Habis. Jadi kalau dibubar habis, berapa Indonesia mana lagi? Dan kalau bikin Indonesia baru berarti Indonesia palsu, ilegal dan angkosional serta skandal kedaulatan. Atau dapat juga dibilang sebagai negara plagiat, ciplak. Jadi kalau berbicara Indonesia dengan petanya, dengan apa yang disebut dengan Indonesia itu ciplak semua tuh. Tidak ada satu pun yang benar. Tidak ada satu undang-undang atau hukum atau aturan atau apa saja yang menyangkut Indonesia yang sekarang ini itu benar. Tidak ada satu pun yang benar. Untuk itu kepada para profesor, doktor di bidang hukum dan sejarah menyangkut Indonesia, sadarlah dan ingatlah bahwa segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu semuanya palsu, ya, cacat, ilegal, dan terbungkus dalam sistem skandal kedaulatan. Jadi kalau berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Yang lucunya, penembakan kapal minyak Israel oleh TNI di Laut Lepas dibilangnya berada dalam kedaulatan Indonesia. Itu tidak benar. Indonesia tidak memiliki kedaulatan. Siapa di antara Anda yang ahli sejarah, ahli hukum? Siapa? Beta tantang Anda. Ada berapa yang jago-jago situ maju? Ya, mana menteri luar negerimu? Mana menteri dalam negerimu yang katanya jago-jago? Mana Mahkamah Agungmu? Mana Mahkamah Konstitusimu? Mana Kejaksaan Agungmu? Jangan omong kosong. Ya, omong kosong semuanya, tipu daya semuanya, bohong semuanya. Kalau berbicara
tentang Indonesia dan menyatakan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat. Penipu kalian semuanya, pembohong kalian semuanya, omong kosong semuanya. Makanya beta sudah bilang, ya, pemerintah Indonesia itu terdiri dari 3 kategori, yaitu omong kosong, sontoloyo, dan iblis. Cara berpikir apa saja yang ada pada pemerintah Indonesia itu, semua di Indonesia itu 3 kategori ini terdapat. Omong kosong, sontoloyo, iblis. Itu tidak lari, ya, tidak lari. Tindakan penyerangan terhadap kapal minyak Israel, itu 3 faktor itu berlaku. Omong kosong, itu tidak akan sontoloyo yang dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD tatkala dia masih menjadi Menko Polhukam. Dia bilang bagaimana? Malaikat sekalipun kalau turun dari surga ikut dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka malaikat itu akan jadi iblis. No, bayangkan. Pemerintah Indonesia semua iblis. Soekarno pernah bilang anggota DPR itu sontoloyo. Jokowi sendiri bilang anggota DPR sontoloyo. Ya, anggota DPR satu lagi, dia bilang segala yang menyangkut aturan yang dibuat oleh Jokowi selama ini atau pemerintah selama ini semuanya sontoloyo. Lalu mau bicara apa sekarang? Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, hau-hau kemana-mana, omong kosong bicara Palestina, padahal dia tidak tahu sejarah, hanya ngomong. Itu orang buta tuh. Bagaimana kau tahu sejarah Palestina? Untuk menyadari, untuk mengetahui sejarah Palestina dengan benar, mesti baca Alkitab. Jangan omong kosong. Kunci untuk mengetahui sejarah Palestina, kunci untuk mengerti tentang Palestina itu mesti baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, jangan cerita Palestina. Bodoh, omong kosong, tipu. Demikian halnya juga dengan Indonesia. Kalau mau berbicara mengenai Indonesia, jangan ikut sejarah yang dibuat oleh Dr. Batara Hutagalung dengan orang-orang yang bicara tentang Indonesia. Itu omong kosong, tipu, bohong semua. Kalau berbicara mengenai Indonesia, kalau Anda tidak memiliki hasil-hasil kompresi meja bundar sebagai landasannya, jangan bicara Indonesia. Itu tipu. Ya, itu bohong. Kalau bicara Indonesia cuma hanya dengar-dengar. Kalau tidak ada 2 buku ini, hasil-hasil kompresi meja bundar dan rancangan konstitusi untuk menjelaskan tentang Indonesia itu, jangan ngomong. Nanti Anda didapat sebagai penipu dan pembohong seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, omong kosong. Sampai di PBB debatnya Bismillah. Apa-apaan Bismillah di mana? Ngaur kau. Mau tunjuk kata orang beragama. Agama tidak ada di PBB. Agama itu di hatimu. Sementara bicara Bismillah, dia tipu. Omongannya semuanya keluar mulut itu bohong semuanya. Tipu semuanya. Omong kosong semuanya. Manusia-manusia gila semua nih. Ya. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu, siapa saja yang menjadi pemerintah atau presiden atau menteri luar negeri atau menteri dalam negeri atau apa saja buat Indonesia itu, semuanya tergolong manusia-manusia cebong, bodoh, penipu, ngaur. Mau bicara apa? Beta bicara kebenaran. Beta tantang semua. Siapa di antara Anda situ yang ahli sejarah dan ahli hukum? Siapa? Bikin pernyataan, undang beta bicara di televisi, lalu nanti kita dengar. Mana jago-jago tuh yang biasanya tantang Papua tuh mana? Jangan tipu daya. Mari kita bicara. 1-2 jam di televisi supaya rakyat dengar semuanya. Buka kebenaran, buka kenyataan. Jangan tipu rakyat. Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, bukan negara benar. Tidak benar. Kalau menggunakan 17 Agustus, maka itu adalah tipu, bohong, dan sangat-sangat kurang ajar.
sudah dibubarkan kok. Soekarno bikin proklamasi, walaupun salah dia bikin proklamasi, sudah salah, dia bubarkan lagi. Dia sudah bubarkan, mau apa lagi? Mau bicara apa lagi? Sudah bubarkan, dia palsukan lagi. Dia sebutkan RI dan NKRI sesuai dengan dekretnya. Itu gila atau tidak? Baca dekretnya, baca Undang-Undang Dasar 45. Semua berbicara tumpang tindih, ya. Undang-Undang Dasar 45 bicara RIS tahun 49, 50. Itu kurang ajar atau tidak? KUHP bicara RIS, itu kurang ajar atau tidak? Tipu daya semuanya, omong kosong semuanya, ya. Lalu berani bilang makar separatis. TNI, keberadaan TNI dan Polri di Papua Barat maupun di Maluku itu semua itu ilegal. Ilegal karena Indonesia sendiri adalah negara palsu dan ilegal. Tidak punya standar. Ya. Untuk itu beta menghimbau kepada semua anggota DPR dan MPRI Senayan Jakarta. Sadarlah kalian semua akan hal ini. Beta sudah berjanji bahwa beta akan berbicara mengenai Indonesia ini setiap hari, setiap saat. Ya. Karena 74 tahun tidak gampang. Tipu daya omong kosong yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak gampang. Nah sekarang beta berdiri untuk menentang semua ahli hukum dan sejarah. Mana itu profesor mana? Dia omong kosong. Sekarang kalau berhadapan akan terbukti bahwa kalian semua penipu dan pembohong. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Siapa yang bilang? Mana buktinya? Beta sudah kasih 2 pernyataan hebat. Berbicara mengenai Indonesia merdeka itu menyangkut 9 perjanjian penting internasional. Dan kalau sampai 9 perjanjian penting internasional ini diabaikan, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau mengatakan RI dan NKRI sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2 hal saja Indonesia hilang jalan. Ya. Beberapa waktu berlalu beta baca di Facebook tentang Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri. Dia kembali mengulangi apa yang dia inginkan supaya kalau bisa pemerintah Belanda minta maaf kepada Indonesia. Hei, manusia kadrun. Jangan menipu rakyat kalau bodoh. Tidak tahu sejarah, tidak tahu aturan, tidak tahu hukum. Bagaimana kau menesak pemerintah Belanda harus meminta maaf kepada Indonesia? Indonesia mana? Itu Hasan Wirayuda, dia punya omongan dia punya memberikan penjelasan. Dia memberikan penjelasan dengan hebat. Padahal menarik kesimpulan, dia tuntut supaya pemerintah Belanda minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Indonesia tidak pernah dijajah. Ya, Indonesia tidak pernah dijajah. Indonesia tidak pernah ada. Lalu minta maaf kepada siapa? Menteri-menteri ngawur semua nih. Ya, omong kosong bodoh. Tipu rakyat. Sekolah pintar-pintar katanya hampir sampai di Amerika Serikat. Datang kemari dengan otak gerbau, otak bodoh. Menipu rakyat. Nah, sekarang coba muncul. Mereka cuma loko di televisi supaya rakyat dengar, rakyat lihat. Ya. Siapa ngomong benar, siapa ngomong salah. Berbicara mengenai Indonesia saja sudah salah. Mau bicara apa lagi? Karena Indonesia yang sekarang ini itu Indonesia pembubaran dan berstatus palsu, ilegal, unkonstitusional serta skandal kelautan. Lalu Belanda meminta maaf kepada Indonesia mana? Bilang makar separatis pada Indonesia mana? Ini saja kalian kalau dengar ini cerita saja kalian sudah gemetar, apalagi berhadapan. Pembuktian bahwa Indonesia merdeka dapat dari mana? Iya, pakai cara macam Mahfud MD. Mahfud MD bilang apa? Di seluruh dunia ini satu-satunya bangsa yang hebat hanya Indonesia.
Malaysia dapat hadiah kemerdekaan dari Inggris, Brunei dapat hadiah kemerdekaan dari Inggris, India dapat hadiah kemerdekaan dari Inggris, semua dapat. Hanya Indonesia tidak. Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Profesor ngawur, goblok, ngomong bodoh, di sekolah ulang, tipu-tipu. Kalau tidak mau dibilang goblok atau bodoh karena sudah bergelar profesor, kau penipu dan pembohong. Coba ngomong di televisi dan saya coba, nanti lihat apa jadi. Ya. Tak bongkar kamu orang semua punya kepala-kepala, tak bongkar, beta bongkar ke semua. Otak penipu, otak kalian tuh bodoh dengan tipu daya, omong kosong. Akhirnya apa jadi? Cilaka sekarang semuanya. Yang tadinya beta anggap Mahfud MD seorang hebat. Dan sekarang apa jadi? Di mana-mana ditabrak, hilang jalan. Karena apa? Semua konsep penipuan dan kebohongan itu mereka simpan di kepala, tidak berani buka. Buka dia supaya setannya lari. Kalau tidak mau setannya lari, jadi setan atau iblis. Untuk itu beta sudah berpesan, beta sudah bilang, setiap hari beta akan bicara tentang Indonesia ini. Ya. Supaya semua orang tahu. Ya. Jangan tipu rakyat. Seperti Dr. Batara Hutagalung bilang, ini mesti tarik sejarah, tulisan sejarah mesti tarik, kalau tidak tipu rakyat. Dia sendiri tipu orang-orang. Ya. 27 Desember penyerahan kedaulatan dia putar itu kata. Dia itu orang-orang gila tuh. Kata tahu sejarah, tipu sejarah. Kata itu soal intern dan sebarang, ini orang gila yang ngomong. Orang ngawur yang ngomong, kadrun. Bredreng itu pangkat-pangkat dokter profesor kalian. Omong kosong semuanya. Ya. Selama 74 tahun kalian dapat kesempatan untuk cari uang dan cari makan dan cari tipu, makan dan cari tipu daya dan omong kosong. Membuat kita semua ini menderita. Sekarang saya tuntut, beta tuntut kamu orang mari maju. Kalau jago maju, kalau tahu maju, kenapa harus takut? Ya. Berani supaya rakyat lihat bahwa apa yang kalian ngomong itu benar. Jangan tipu rakyat. Tidak tahu sejarah, bilang tahu sejarah. Itu Dr. Batara Hutagalung sama Profesor Dr. Gonggong ngomong sebarang. Ya. Berapa banyak orang ngomong sejarah tipu daya? Berapa banyak? Hampir semua. Beta sudah dengar jago-jago datang kata sekolah hukum dan segala macam. Cerita hukum begini, cerita hukum begitu. Beta dengar semuanya. Pada akhirnya beta ini orang-orang gila semua, ini orang gila. Bicara hukum gila semuanya. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 itu kamu pintar model, kamu bergelar profesor dok. Kalau doktor ke apa ke, tapi kalau kau melandaskan ilmumu dengan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58, ngawur semuanya, kadrun semuanya. Bisa bantah? Ada seseorang perempuan Belanda kalau tidak salah, dia belajar tentang hal sistem dekolonisasi dan penjajahan di Amerika Serikat. Dia bergelar doktor, dia mulai ngomong ngawur. Ya. Indonesia itu dijajah dan omong kosong kau. Kalau berani tantang beta siapa saja. Beta sudah bilang, profesor doktor siapa saja yang berani tantang beta. Hai, beta ketawa. Dengan omonganmu yang telingan dua ini beta dengar saja, beta sudah tahu ini orang di pengotak sampai di mana. Kau pun sekolah profesor doktor itu beta dengarkan di telinga ini. Dari kau punya omongan beta sudah tahu kau pun tingkat pengetahuan sampai di mana. Coba ingat ini kepada semua anggota pemerintah Indonesia, teristimewa kepada DPR dan MPR ini di Jakarta. Kalian semua harus tahu, kalian semua tidak boleh berbohong. Beta sudah bicarakan hal ini nyata-nyata buat kalian semua. Ingat bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kedaulatan. Tidak ada jaminan hukum satupun di atas muka bumi yang bisa menjamin Indonesia. Tidak ada. Ya. Karena apa? Karena sudah dibubarkan.
sudah keluar dari standar. Makanya beta bilang, mau cerita sebagus apapun, tapi kalau keluar dari bingkai negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan. Kalau mau membela apa, bagaimana? Nah, dengan kesempatan ini, sekali lagi beta menghimbau kepada semua anggota DPRD di Maluku, Gubernur, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, mahasiswa-mahasiswa di Universitas UKIM dan Unpati yang di Ambon. Ingat, negara Republik Maluku Selatan itu sah dan legal. RI dan NKRI itu adalah palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelewatan. Ya, tidak sah, ilegal. Dalam posisi apapun Indonesia alias RI dan NKRI negara palsu, ilegal, dan unconstitusional. Untuk itu beta menghimbau kepada Anda sekalian, saudara-saudaraku, sadar hal ini. Kalian harus berani membicarakan hal ini bersama sendiri. Ya, jangan takut. Beta sudah bilang ngakang kok, mentakut buat apa lagi? Mau sembunyi buat apa? Beta sudah bilang ngakang kok. Bicara sekarang. Di DPRD mesti bicara hal ini. Supaya jangan salahkan rakyat. Rakyat tidak bersalah. Ya. Pemerintah Indonesia itu yang paling bersalah. Pemerintah Indonesia itu sangat bersalah bila berbicara mengenai Indonesia. Karena itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Ya. Negara yang punya standar itu RI itu negara yang punya standar. Lain dari itu double standar. Dan itulah RI dan NKRI. Dia jangan lupa itu kata. Jadi kalian semua nih DPRD di Ambon semua nih sedang berada pada negara double standar. Apa saja menyangkutnya double standar. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan semua saudara. Apa itu di Maluku, apa itu di Papua, apa itu di Sumatera, apa itu di Jawa, apa itu di Kalimantan, apa itu di Bali, apa itu di Sulawesi, apa itu di Timur. Semua harus dengar ini. Sadar hal ini. Ingatlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara yang dibangun dalam negara, tenis negara, dan merusak negara. Tidak ada jaminan. Selama ini karena mereka mempunyai kesempatan, orang Jawa semuanya ke PBB. Ya, yang pemuka-pemuka itu yang berbaik, hebat. Ingat, Papua baru satu orang muncul sudah terbongkar. Berani RMS muncul, banjir besar. Beta sudah bilang, ya, Indonesia sekarang ini sedang berada pada sudut kemeningan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Jangan lari ini kata. Lebih baik berperang seperti Israel dengan Iran. Supaya tahu pelurunya dari mana, berbentuk apa, berapa ton beratnya. Tapi kalau menghadapi perkataanku ini, banjir. Ada mau pele dengan apa? Mau pele dengan apa? Segala yang pele itu dia bawa semua. Ini banjir. Perkataanku ini perkataan banjir buat Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia cepat sadar. Lebih baik berperang sama Iran dan Israel daripada menghadapi kenyataan yang keluar dari mulutku. Itu banjir. Dia sikat bersih. Sudah dengar? Untuk itu beta mengingatkan semua. Cepat sadar. Cepat sadar. Cepat ambil kontak dengan pemerintah Republik Maluku Selatan di Belanda untuk menyelesaikan soal ini secara damai. Kalau tidak, kalian sudah berada pada sudut kemiringan. Melawan ini hancur lebur. Untuk itu jangan sombong. Semoga dengan pernyataanku ini, semua ahli hukum dan sejarah yang selama 74 tahun ini sudah terlibat dalam tipu daya dan omong kosong kembali kepada jalan yang benar supaya segala sesuatu menjadi baik.
Kalau tidak, ingat perkataanku ini, banjir ya akan melanda Indonesia. Dia tahu banjir apa. Beta juga hanya pakai kata itu saja, kata banjir, supaya saudara-saudara tahu dia punya warga, dia punya kehebatannya itu bagaimana. Demikianlah pernyataanku ini pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2024, dari beta, Bung Anies Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.